Halo semuanya, perkenalkan saya Dewansi Sihombing dengan NIM 11S23020 dari Prodi Sarjana Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan code saya tentang tugas proyek dasar pemrograman, yaitu tentang aplikasi katalog baju. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan program, di mana program ini adalah proyek UAS dasar pemrograman, yaitu tentang aplikasi katalog baju, di mana program ini merupakan aplikasi manajemen katalog pakaian yang dirancang untuk membantu toko atau bisnis pakaian dalam mengelola inventaris mereka. Dengan menyediakan antar muka yang mudah digunakan, program ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menampilkan, dan menjual item pakaian dengan efisiennya. Berikut ini adalah fitur utama yang ditawarkan oleh program ini. Yang pertama ada inisialisasi dan pengelolaan memori, di mana program memulai dengan mengalokasikan memori untuk katalog pakaian dengan kapasitas awal yang telah ditentukan yaitu 10 item. Memori ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang setiap item pakaian. Yang kedua, ada struktur data katalog pakaian, di mana katalog pakaian disimpan dalam struktur clothing katalog yang mencakup informasi seperti model, merek, ukuran, warna, harga, dan stoknya. Yang ketiga ini ada penambahan item ke katalog, di mana pengguna dapat menambahkan item baru ke dalam katalog dengan memasukkan detail item seperti merek, model, ukurannya, warna, harga, dan stoknya. Jika item yang sama sudah ada dalam katalog, program akan memperbaharui harga dan menambah stok item tersebut. Kemudian jika kapasitas katalognya penuh, program akan secara otomatis memperluas kapasitas dengan menggandakan ukuran memori yang dialokasikan. Yang keempat, ada penampilan katalog dan laporan pemasukan, di mana program menampilkan daftar lengkap dari semua item dalam katalognya, termasuk informasi detail tentang setiap item dan jumlah stok yang tersedia. Dan juga total pemasukan dari penjualan item pakaian juga akan ditampilkan dan memberikan laporan keuangan yang jelas kepada si pengguna. Yang kelima ada penjualan item pakaian, di mana pengguna dapat menjual item dari katalog dengan memilih nomor item dan jumlah item yang ingin dijualnya. Kemudian si program memastikan bahwa penjualan hanya dapat dilakukan jika stok mencukupi dan jumlah penjualannya valid. Jika stoknya habis setelah penjualan, item tersebut akan dihapus dari katalognya dan pemasukan dari penjualan akan ditambahkan ke dalam total pemasukannya. Yang keenam ada pengelolaan memori yang efektif, di mana program mengelola memori yang digunakan dengan cermat, termasuk mengalokasikan dan membebaskan memori sesuai dengan kebutuhan. Dan ini juga dapat memastikan bahwa tidak ada kebocoran memori yang terjadi selama penggunaan program. Yang ketujuh, ada antarmuka pengguna yang sederhana, di mana program menyediakan menu interaktif yang memungkinkan si pengguna untuk memilih tindakan yang diinginkan, seperti menambahkan item ke katalog, menjual item, atau keluar dari aplikasinya. Juga validasi input juga diterapkan untuk memastikan bahwa pengguna memasukkan data yang sesuai dan valid. Yang selanjutnya, tujuan dari program. Program ini dirancang untuk mengelola katalog pakaian ke dalam suatu toko atau bisnis pakaian dengan menyediakan fungsionalitas yang lengkap untuk penambahan, penampilan, dan penjualan item pakaian. Berikut ini ada beberapa tujuan dari program ini. Yang pertama ada manajemen katalog pakaian. Ada pembagiannya, yaitu inisialisasi katalog, di mana program dimulai dengan mengalokasikan memori untuk menyimpan katalog pakaian menggunakan struktur clothing katalog, dan kapasitas awal dari katalog diterapkan sebanyak 10 item. Kemudian ada penambahan katalog, di mana program memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke dalam katalognya, dan setiap item baru mencakup detail seperti merek, model, ukuran, warna, harga,
dan stok. Jika item yang sama sudah ada dalam katalog, maka program akan memperbaharui harga dan menambahkan stok dari item tersebut. Juga ada memori dinamis, di mana ketika kapasitas katalognya penuh, program secara otomatis mengalokasikan ulang memori untuk mengakomodasikan lebih banyak dari item dan menggandakan kapasitas saat diperlukan. Yang kedua ada penampilan katalog dan laporan keuangan. Ada juga pembagiannya yaitu menampilkan katalog. Di sini program menyediakan fungsi untuk menampilkan semua item ke dalam katalog, termasuk detail dari setiap item dan jumlah stok yang tersedia. Jika katalognya kosong, program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada item yang tersedia. Selanjutnya ada laporan pemasukan. Selain menampilkan katalog, program ini juga menunjukkan total pemasukan yang diperoleh dari penjualan item pakaian. Tujuan yang ketiga ada transaksi penjualan pakaian. Ada juga pembagiannya, yaitu yang pertama ada penjualan item, di mana program memungkinkan pengguna untuk menjual item dari katalognya. Si pengguna juga dapat memilih item berdasarkan nomor urut dalam katalog dan memasukkan jumlah item yang ingin dijualnya. Yang kedua ada validasi penjualan, di mana program memastikan bahwa jumlah item yang dijual tidak melebihi stok yang tersedia dan jumlah penjualan minimal adalah 1. Jika jumlah yang dimasukkan tidak valid, program akan membatalkan transaksinya. Kemudian ada update dari katalognya, yaitu setelah melakukan penjualan, stok item yang dijual akan diperbaharui dalam katalognya dan total pemasukan akan ditambahkan ke dompet. Jika stok item menjadi nol, item tersebut akan dihapus dari katalog. Tujuan yang keempat ada manajemen memori. Ada juga pembagiannya, yaitu yang pertama pengelolaan memori, di mana program pengelolaan memori ini digunakan dengan sangat hati-hati karena memastikan bahwa memori dialokasikan dan dibebaskan sesuai dengan kebutuhan. Ini juga mencakup pembahasan memori yang digunakan oleh string, yaitu merek, model, ukuran warna, dan juga struktur katalog ketika program akan ditutup. Yaitu yang kedua ini ada pemeriksaan alokasi memori, di mana si program memeriksa apakah alokasi memori berhasil, dan jika gagal, program akan memberikan pesan kesalahan dan keluar dari status kesalahannya. Tujuan yang kelima ada antarmuka pengguna. Bagian yang pertama ada menu interaktif, di mana program menyediakan antarmuka menu yang sederhana namun efektif dan memungkinkan pengguna untuk memilih antara menambahkan item ke katalog, menjual item dari katalog, atau keluar dari programnya. Yang kedua ini ada validasi input, di mana program menggunakan validasi input untuk memastikan bahwa pengguna memasukkan data yang sesuai, seperti memilih opsi menu yang valid dan memasukkan data item yang sudah benar. Maka, maka untuk keseluruhannya, program ini bertujuan untuk menyediakan solusi komprehensif untuk manajemen katalog pakaian dalam bisnis kecil atau toko pakaian dengan fokus pada kemudahan penggunaan, efisiensi memori, dan fungsionalitas lengkap untuk penambahan, penampilan, dan penjualan item pakaian. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara program ini bekerja. Yang pertama itu ada inisialisasi katalog, di mana program akan mengalokasikan memori untuk menyimpan katalog pakaian dengan kapasitas awal yang ditentukan oleh initial capacity. Setiap item dengan katalog memiliki atribut seperti model, brand, ukuran, warna, harga, dan stok. Yang kedua ada menu utama, di mana pengguna akan disajikan dengan menu utama yang memungkinkan mereka untuk menambahkan item baru ke katalog, menjual item dari katalog, atau keluar dari aplikasinya. Yang selanjutnya ada
menambahkan item, di mana saat pengguna memilih opsi untuk menambahkan item baru, si program akan meminta pengguna untuk memasukkan informasi seperti brand, model, ukuran, warna, harga, dan stok. Informasi ini akan disimpan ke dalam katalognya, dan jika item yang sama sudah ada dalam katalog, program akan memperbaharui harga dan stoknya. Yang selanjutnya ada menampilkan katalog, di mana setiap kali si pengguna memilih untuk melihat katalog, program akan menampilkan daftar dari semua item dalam katalog bersama dengan informasi seperti brand, model, ukuran, warna, harga, dan harga per item dan stok yang tersedia. Yang selanjutnya ada menjual item, di mana jika pengguna memilih untuk menjual item, si program akan meminta pengguna untuk memilih item yang akan dijual dari daftar yang tersedia. Pengguna juga diminta untuk memasukkan jumlah item yang akan dijual. Program akan memvalidasi jumlah yang dimasukkan dan memperbarui stok item yang dipilih serta menambahkan jumlah yang sesuai ke dalam dompet. Yang terakhir ada pembebasan memorinya, yaitu setelah si pengguna keluar dari aplikasi, program akan membebaskan memori untuk dialog yang dialokasikan untuk menyimpan katalog pakaian, termasuk semua atribut string dari setiap item dalam katalognya. Di sini juga ada beberapa hal penting. Yang pertama, inisialisasi dan alokasi memorinya. Ada pembagiannya. Yang pertama, initial capacity, yang kedua clothing katalog, yang ketiga ada variabel-variabel yang diinisiasi seperti dompet, choice, count, dan capacity. Yang kedua ada memori, alokasi memori untuk katalog. Pembagian yang pertama ada memori untuk katalognya dialokasikan dengan kapasitas awal yaitu initial capacity. Yang kedua ada mengecek apakah alokasi memori berhasil. Jika gagal, program berhenti dengan pesan kesalahan. Eh, Hal penting yang ketiga ada loop utamanya, di mana program berjalan dalam loop utama yang menampilkan menu dan meminta input dari si pengguna. Kemudian ada menu terdiri dari penambahan katalog, baju dijual, keluar. Dan selanjutnya ada berdasarkan pilihan, program akan memanggil fungsi yang sesuai atau keluar dari loop jika memilih X. Yang selanjutnya ada fungsi display. Eh, yang pertama ada menampilkan total pemasukan atau dompet dari daftar katalog dan daftar katalog dari si pakaian. Kemudian yang kedua, jika count adalah 0, menampilkan pesan bahwa katalognya kosong. Dan jika tidak, loop melalui setiap item dari katalog dan menampilkan detailnya. Yang kelima ada fungsi tambah. Yang pertama itu menambah item baru ke dalam katalog, mengambil input dari pengguna untuk detail pakaian, memeriksa apakah item sudah ada dalam katalog, memeriksa jika kapasitas penuh, menggandakan kapasitas dan realokasikan memorinya. Kemudian menggunakan strdap untuk mengalokasikan memori dinamis untuk string input penggunanya. Kemudian setelah item ditambahkan atau diperbaharui, menampilkan pesan sukses. Yang keenam ada fungsi baju dijual. Pembagiannya ada menjual pakaian dari katalog, menjual item dari katalog, mengambil input posisi item dalam katalog yang ingin dijual, memeriksa apakah posisinya file valid, menampilkan detail item yang tersedia dan meminta jumlah yang ingin dijual. Kemudian memperbarui stok dan total pemasukan atau dompetnya. Jika stok item menjadi nol setelah penjualan, menghapus item dari katalog dan mengatur ulang memorinya. Yang ketujuh ada membebaskan memori, di mana sebelum program berakhir, memori yang dialokasikan untuk string dalam setiap item katalog dibebaskan. Kemudian memori untuk katalog juga dibebaskan untuk menghindari kebocoran si memorinya. Kemudian yang ke-8 adalah fungsi main, di mana menginisialisasi variabel dan mengalokasikan memori untuk katalognya, dan loop utama untuk menampilkan menu dan menangani input dari si pengguna, dan membebaskan memori sebelum programnya berakhir. Di sini ada sedikit tambahan, yaitu penggunaan strdap. Strdap digunakan untuk
menduplikasi string input dan mengalokasikan memori dinamis untuk menyimpan string tersebut dalam struktur katalog. Yang kedua ada penanganan memorinya, di mana setiap kali menambahkan atau memperbaharui item, string yang tidak diperlukan lagi dibebaskan untuk menghindari kebocoran dari si memori. Kemudian memori yang dialokasikan untuk katalog diperiksa apakah berhasil dialokasikan atau tidak. Jika gagal, program berhenti dengan pesan kesalahan. Kemudian pada akhir program, semua memori yang dialokasikan dibebaskan. Selanjutnya, atau yang ketiga ada validasi input, di mana setiap input dari pengguna diperiksa apakah valid. Misalnya memeriksa apakah input untuk jumlah yang dijual tidak melebihi stok yang tersedia atau tidak valid. Baiklah, di sini saya sudah menampilkan code saya, di mana saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi-fungsi yang ada dalam code saya ini. Yang pertama itu ada header dan konstanta, yaitu dari input sampai dengan capacity 10 ini, yaitu penjelasannya include pada baris yang ke-9 ini berfungsi untuk menyertakan pustaka standar input-output untuk fungsi seperti printf dan scanf. Yang baris ke-10 ini berfungsi untuk menyertakan pustaka standar untuk fungsi seperti malloc, reloc, dan free. Kemudian untuk baris yang ke-11 berfungsi untuk menyertakan pustaka standar untuk fungsi manipulasi string seperti strdup dan strcmp. Kemudian untuk define initial capacity 10 ini berfungsi untuk mendefinisikan kapasitas awal katalog dari 10. Yang selanjutnya ada struktur datanya, yaitu dari baris 16 sampai dengan 24 ini atau menentukan struktur dari katalog pakaiannya. Di mana tipe dev, struct, sampai dengan clothing katalog ini eh, mendefinisikan sebuah struktur clothing katalog yang memiliki beberapa atribut, yaitu model, brand, size, warna atau color, price, dan stoknya. Kemudian untuk fungsi prototype, eh, yaitu deklarasi prototype eh, fungsi untuk display, yaitu tambah dan baju dijual, sehingga dapat digunakan sebelum fungsi tersebut lengkap. Di sini ada juga fungsi main, yaitu dari baris 31 sampai dengan 78 ini ada penjelasannya itu variabel dan alokasi memori, di mana di mana double dompet sama dengan ini menginisialisasi variabel dompet untuk menyimpan total pemasukannya. Kemudian ada chart choice ini menyimpan pilihan menu dari si pengguna. Kemudian in integer count sama dengan 0 adalah menyimpan jumlah item dalam katalognya. Dan in capacity, initial capacity ini adalah kapasitas awal dari katalognya. Kemudian untuk alokasi memori awal untuk katalog ini eh, sampai dengan adalah mengalokasikan memori untuk katalog. Kemudian untuk if katalog sampai dengan untuk baris 39 ini adalah mengecek apakah alokasi memori berhasil. Kemudian ada loop menu yaitu dari do. Untuk do ini menjalankan loop untuk menampilkan menu dan menerima input pengguna hingga pengguna memilih untuk keluar. Kemudian ada display. Katalog count dompet adalah memanggil fungsi display untuk menampilkan daftar katalog dan total pemasukannya. Kemudian ada printf ini sampai dengan scanf ini adalah menampilkan menu dan
menerima pilihan penggunanya. Selanjutnya ada Sweetcast, di mana Sweetcast ini mengecek pilihan pengguna dan memanggil fungsi-fungsi yang sesuai seperti tambah, baju dijual, ataupun keluar. Kemudian ada membebaskan memori, yaitu untuk baris 69 ini berfungsi untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk setiap item dalam katalognya. Kemudian untuk free katalog adalah berfungsi untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk katalog. Selanjutnya ada fungsi display dari 80 sampai dengan 92 ini. Eh, Penjelasannya yaitu menampilkan total pemasukan dan daftar item dalam katalognya. Dan untuk if count sama dengan 0 ini adalah berfungsi untuk mengecek apakah ada item dalam katalognya. Sedangkan else menjelaskan bahwa jika ada itemnya, menampilkan setiap item dalam katalog. Selanjutnya ada fungsi tambah dari 94 sampai dengan 179. Eh, yang pertama itu ada input data, menggunakan di mana menggunakan buffer sementara atau eh, char temp 100 ini untuk menerima input penggunanya. Kemudian input untuk brand, model, size, color atau warna, price, dan stok diambil satu persatu menggunakan scanf. Selanjutnya pengecekan apakah itemnya sudah ada. Untuk mengecek apakah item dengan brand, model, size, dan colors yang sama sudah ada dalam katalognya. Jika sudah ada, memperbaharui price dan menambah stok item yang ada. Jika tidak, menambahkan item baru ke dalam katalog. Kemudian ada memperbesar kapasitas katalognya, di mana mengecek apakah kapasitas katalognya sudah penuh atau count capacity. Dan jika penuh, menggandakan kapasitas dengan reload. Selanjutnya ada fungsi baju dijual, yaitu dari 181 sampai dengan 234, di mana input posisi dan jumlah dijual. Eh, Meminta input dari pengguna untuk menentukan item mana yang akan dijual atau posisi dan berapa banyak yang akan dijual atau jumlah dijualnya. Kemudian ada pengecekan validitas. Jika posisi adalah 0, maka tindakannya akan dibatalkan. Dan jika posisinya tidak valid atau kurang dari 0 atau lebih besar dari jumlah item dalam katalognya, tindakan dibatalkan. Dan jika jumlah dijual eh, kurang atau sama dengan 0, tindakan dibatalkan. Dan jika jumlah dijual melebihi stok yang tersedia, tindakan juga akan dibatalkan. Kemudian ada memperbaharui stok dan dompet, di mana mengurangi stok item yang dijual dan menambahkan pemasukan ke dalam dompet. Yang selanjutnya ada menghapus item jika stoknya habis, di mana jika stok item menjadi 0 setelah penjualan, item dihapus dari katalog dan memori yang dialokasikan untuk item tersebut juga dibebaskan.
Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mendemo program saya. Terminal, new terminal, GCC, eh, GCC, oh, oke, proyek underscore 11 S 2020 dot string, oke. Sesuai dengan modul, ada keterangan bahwa tulisan berwarna merah dan bergaris bawah itu adalah sebagai inputannya. Di sini yang pertama adalah input yang pertama adalah satu, kemudian brand di mana X jika batal. Gucci. Modelnya GG monogram. Selanjutnya ukuran L, warna hitam, harga $600. Kemudian stok tersedia ada 5. Untuk outputnya yaitu Gucci, Gucci di monogram hitam ukuran L dan 5 yang tersedia. Selanjutnya ada pilih pilih satu, kemudian brand X jika batal. Kita masukkan X, maka ada keterangan bahwa tindakan dibatalkan. Kemudian selanjutnya kita memasukkannya yaitu X lagi, maka tindakan dibatalkan dan menutup aplikasi. Yang sekarang itu kita akan memasukkan TC2, validasi duplikasi katalog baju. Tadi yang untuk TC1 adalah menambahkan data barunya. Kemudian kita akan mulai dot string. Oke. Di sini ada daftar katalog baju. Pilih satu, kemudian brand X jika batal Gucci, Gucci, GG, GG, monogram. Kemudian ukuran L, hitam, harga 55599.99. Stok yang tersedia ada 5. Kemudian ada keterangan bahwa sukses menambah katalog baju yaitu Gucci dengan model GG monogram, kemudian ukuran L, warna hitam dengan harga 599.099 US dollar. Kemudian ada masukkan input lagi yaitu satu. Kemudian masukkan lagi Gucci, GG, monogram, ukuran L, warna hitam. Stok yang tersedia 4. Sukses memperbaharui atau menambah katalognya. Kemudian ada stok tersedia 4. 4. Maka sukses memperbarui harga dan stok katalog baju di mana brandnya Gucci, modelnya GG monogram, ukuran L, warna hitam, harga 999 US dollar. Kemudian stok yang tersedia ada 4. Yang selanjutnya
ada memasukkan inputnya yaitu X, dan menutup aplikasi. Baiklah, di sini saya menampilkan flowchart saya, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart yang sudah saya buat ini. Yaitu yang pertama di sini ada memulai program, di mana flowchart dimulai dengan simbol start yang menandakan awal dari prosesnya. Kemudian ada alokasi memori katalog, di mana eh, pada langkah ini mengalokasikan memori untuk katalog. Kemudian memori ini akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang produk yang tersedia di dalam tokonya. Yang selanjutnya ada Dagel. Simbol Dagel ini adalah menandakan adanya percabangan dalam proses yang pada flowchart ini. Dan percabangan ini digunakan untuk menentukan apakah pengguna ingin melanjutkan dengan proses atau tidak. Yang di sini ada ya dan tidak. Jika ya, pengguna memilih untuk melanjutkan, proses akan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Sedangkan jika tidak, eh, tidak melanjutkan, proses akan dihentikan dan program-program akan keluar. Selanjutnya ada loop utama, di mana ada tampilan katalog dan menu. Pada langkah ini menampilkan katalog produk yang tersedia di toko kepada si pengguna. Ke pengguna juga akan disajikan dengan menu yang memungkinkan karena mereka eh, un- sudah akan melakukan berbagai tindakan seperti menambahkan produk ke dalam keranjang belanja atau menghapus produk dari keranjang belanja dan check out. Kemudian ada baca input choice. Terus, eh, di sini pada langkah ini jika pada langkah ini membaca input dari pengguna dari si menunya. Input pengguna akan menentukan tindakan yang ingin dilakukan selanjutnya. Pada simbol ini digunakan untuk memeriksa input si pengguna. Selanjutnya ada pangkat, ada pembagiannya yaitu pangkat tingkat, di mana jika input eh, pengguna adalah pangkat tingkat, maka proses akan dilanjutkan ke langkah pangkat tingkat. Selanjutnya ada tambah barang, di mana tambah barang jika input pengguna adalah tambah barang, proses akan dilanjutkan ke langkah tambah barang. Kemudian ada hapus barang. Eh, jika input jika input pengguna adalah hapus barang, proses akan dilanjutkan ke langkah hapus barang. Kemudian ada check out. Untuk check out ini, jika pengguna adalah check out, maka proses yang akan dilakukan ke arah check out. Kemudian ada keluar. Ada keluar. Jika input pengguna adalah keluar, proses akan dihentikan dan akan program programnya akan keluar. Kemudian di sini ada proses pangkat tingkat. Proses pangkat tingkat di mana yang pertama itu ada tampilkan prompt untuk input pengguna. Di mana langkah ini menampilkan prompt eh, PROMPT kepada pengguna untuk memasukkan informasi tentang produk yang ingin ditambahkan ke dalam keranjang belanjanya. Informasi yang diperlukan termasuk nama produk, warna, harga, brand, dan stok. Kemudian baca input brand. Pada baca input brand ini eh, membaca input pengguna untuk nama produknya. Kemudian ada check brand
Untuk simbol check brand ini digunakan untuk memeriksa apakah nama produk yang dimasukkan pengguna valid. Jika valid, proses akan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak valid, pesan error akan ditampilkan dalam kepada si pengguna dan proses akan kembali ke langkah tampilkan prompt untuk tampilkan prompt untuk input pengguna. Kemudian ada baca input color, di mana langkah ini membaca input pengguna untuk warna produknya. Selanjutnya ada check check color, di mana simbol check color ini digunakan untuk memeriksa apakah eh, warna produknya yang dimasukkan si pengguna itu valid atau tidak. Jika valid, proses akan dilanjutkan ke arah selanjutnya. Jika tidak valid, pesan error akan ditampilkan kepada si pengguna dan proses akan kembali ke langkah tampilkan prompt untuk input si pengguna. Kemudian ada baca input price, di mana langkah ini membaca input pengguna untuk harga produknya. Untuk cek price-nya, untuk simbolnya digunakan untuk memeriksa apakah harga produk yang dimasukkan valid atau tidak. Selanjutnya adalah perbarui price dan stok. Perbarui price dan stok, di mana langkah ini memperbarui harga dan stok produk di dalam katalognya. Selanjutnya ada tampilkan pesan. Tampilkan pesan, jika pada langkah ini menampilkan pesan kepada pengguna untuk mengkonfirmasi bahwa produk telah ditambahkan ke dalam keranjang belanjanya. Selanjutnya ada kembali kembali ke loop utama. Kembali ke loop utama itu proses akan kembali ke loop utama dan pengguna dapat melanjutkan dengan tindakan lainnya. Kemudian ada proses penambahan barang. Eh, untuk proses penambahan barang ini yang pertama yaitu tampilkan prompt untuk input pengguna, di mana langkah ini menampilkan prompt kepada si pengguna untuk memasukkan informasi tentang produk yang ingin ditambahkan ke keranjang belanjanya. Kemudian informasi yang diperlukan termasuk nama produk, warna, harga, stok, dan harganya. Kemudian baca input brand, di mana langkah ini berfungsi untuk membaca input pengguna untuk nama produknya. Dan ada cek brand untuk memeriksa apakah produk yang dimasukkan valid atau tidak. Selanjutnya ada baca input color untuk warna produknya, eh, dan ada check color itu simbol check color berfungsi untuk memeriksa apakah warna produk eh, valid atau tidak. Kemudian ada proses hapus barang. Pada proses hapus barang ini, eh, yang pertama ada tampilkan daftar keranjang belanja, ya berguna untuk menampilkan daftar daftar produk yang ada di keranjang belanja kepada si pengguna. Kemudian ada baca input choose, eh, berfungsi untuk membaca input pengguna dari daftar keranjang belanja. Kemudian input pengguna akan menentukan produk mana yang ingin dihapusnya. Kemudian ada check choice, berfungsi untuk memeriksa eh, input si pengguna valid atau tidak. Yang selanjutnya ada hapus produk dan keranjang belanjanya, berfungsi untuk menghapus produk yang dipilih si pengguna dari keranjang belanjanya. Kemudian ada perbarui price dan stok, berfungsi untuk memperbarui harga dan stok produk yang ada pada katalognya. Yang kemudian ada tampilkan pesan, berfungsi untuk menampilkan pesan kepada si pengguna untuk mengkonfirmasi bahwa produknya telah dihapus dari keranjang belanjanya. Dan terakhir ada kembali ke loop utama, yaitu berfungsi untuk kembali ke loop utama dan pengguna dapat melanjutkan dengan tindakan yang lainnya. Selanjutnya ada proses check out. Untuk proses check out ini ada hitung total belanja yang berfungsi untuk menghitung total belanja si pengguna
dengan menjumlahkan harga semua produk yang ada di keranjang belanjanya. Kemudian ada tampilkan total belanjanya, di mana berfungsi untuk menampilkan total belanja kepada si pengguna. Kemudian menanyakan tentang pembayaran, berfungsi untuk menanyakan kepada pengguna bagaimana mereka ingin melakukan pembayaran, apakah dengan tunai atau dengan kartu kredit. Kemudian untuk proses pembayarannya, jika pembayaran tunai, eh, proses pembayaran tunai di dari si pengguna. Dan jika pembayaran kartu kredit, memproses pembayaran kartu kredit dari si pengguna. Kemudian ada cetak ekstrak, berfungsi untuk mencetak ekstrak belanja untuk si pengguna. Kemudian mengosongkan keranjang belanja. Selanjutnya ada tampilkan pesan, berfungsi untuk menampilkan pesan kepada pengguna untuk mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Yang selanjutnya ada mengakhiri mengakhiri program atau selesai, atau simbol N menandakan akhir dari proses. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah program kode saya ini adalah program si sederhana yang berfungsi untuk mengelola katalog pakaian. Program ini memungkinkan pengguna untuk menambah item ke katalog, menjual pakaian dari katalog, dan menampilkan daftar katalog yang ada serta total pemasukannya. Kemudian ada beberapa penjelasan tentang komponen utama dan alur kerja programnya. Yang pertama ada struktur data. Di dalam struktur data ini ada plotting katalog, yaitu struktur data yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang pakaian, termasuk model, brand, ukuran, warna, harga, dan stok. Kemudian ada yang kedua ada fungsi utama. Di fungsi utama ini ada display yang berfungsi untuk menampilkan katalog pakaian dari total pemasukannya. Kemudian ada tambah yang berfungsi untuk menambahkan item baru ke dalam katalog atau memperbarui stok dan jika harga harga jika item tersebut sudah ada. Kemudian ada baju dijual di mana menjual item dari katalog dan mengupdate stoknya serta total pemasukannya. Yang ketiga ada cara alur cara kerja programnya, di mana program dimulai dengan mengalokasikan memori untuk katalog pakaian dengan kapasitas awal yang ditentukan. Yang kedua ada dalam loop utamanya, program menampilkan menu pilihan kepada pengguna, yaitu tambah katalog, jual baju, atau keluar dari programnya. Kemudian yang ketiga, jika pengguna memilih untuk menambah katalog, program meminta input detail pakaian dan menambahkannya ke katalog. Yang keempat, jika pengguna memilih untuk menjual baju, program meminta input nomor item yang akan dijual dan jumlahnya, lalu mengupdate stok dan total pemasukannya. Yang kelima ada program berakhir ketika pengguna memilih untuk keluar dan memori yang dialokasikan untuk katalog dibebaskan. Kemudian yang keempat ada manajemen memorinya. Pada manajemen memori ada beberapa. Yang pertama, memori dialokasikan dinamis untuk setiap atribut string, yaitu brand, model, size, color, gunakan strd up. Dan yang kedua ada ketika katalog besar, maka memori dialokasikan ulang menggunakan relog. Yang ketiga, jika memori yang dialokasikan untuk setiap atribut dibebaskan sebelum program keluar. Baiklah, program ini menyediakan fitur dasar untuk mengelola katalog pakaian dengan kemampuan untuk menambah, menjual, dan menampilkan item ke dalam katalognya. Manajemen memori dilakukan secara hati-hati untuk memastikan tidak ada kebocoran memori dan struktur serta fungsinya dirancang untuk menangani operasi yang relevan dengan katalog pakaian. Sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.